Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, innaka anta alimul hakim, wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa menyapa para pemirsa semuanya, yang semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya dari segala perkara yang tidak kita sukai, dan semoga pula Allah SWT segera memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, sebagaimana kita mohon semoga keluarga yang sedang merawat mereka diberi kesabaran, ketabahan, dan juga pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pengajian rutin kita. Setelah pada pertemuan yang lalu kita bahas dalam 2 sesi berkaitan dengan adab ketika kita bermimpi. Ya, pada saat itu kita sudah bahas dan sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tema yang baru, yaitu zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang adalah sebuah zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan ini tentunya juga berlaku untuk kita semuanya selaku pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Yang mana kalau kita perhatikan di dalam kandungan yang ada dalam zikir pagi dan petang, sebagai salah satu usaha yang kita lakukan untuk menjaga serta melindungi diri kita dari segala keburukan. Ini merupakan salah satu sebab yang dibolehkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang boleh kita gunakan untuk melindungi diri kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui di dalam bab takdir, bahwa Allah SWT ketika menetapkan sebuah perkara, maka Allah SWT ada kalanya menjadikan adanya suatu sebab. Kayak seperti umpamanya pada saat kita lapar. Ya, pada saat kita lapar, bisa saja Allah SWT itu menjadikan kita tiba-tiba kenyang. Tapi Allah SWT menginginkan kepada kita adanya sebuah sebab. Apa itu sebabnya? Ya, kita makan. Kalau kita ingin kenyang, kita makan. Demikian pula kalau kita berbicara masalah rezeki, ya bisa saja tiba-tiba di dalam kamar kita itu ada uang bertumpuk. Ya, ini bisa saja Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Akan tetapi Allah menginginkan kepada kita untuk melakukan sebab syar'i, sebab yang dibolehkan ya dalam syariat untuk mencari rezeki. Ada yang bekerja, ada yang usaha, ada yang buka lapaknya, ada yang nguli dan seterusnya. Ini sebab. Demikian pula dalam masalah penjagaan diri. Dalam masalah kita melindungi diri, menjaga diri dari segala keburukan yang tidak kita sukai, baik dari musuh yang terlihat atau musuh yang tidak terlihat. Ya, baik dari musuh yang terlihat ataupun musuh yang tidak terlihat, maka di antara sarana dan sebab yang diajarkan oleh agama kita adalah membaca zikir. Salah satunya adalah zikir pagi dan juga petang. Ya, jadi kalau kita ingin kita itu dijaga Allah, dilindungi Allah SWT, sering dan rutinkan bacaan zikir pagi dan petang. Karena kita tidak tahu. Ya, bisa jadi ada orang hasad dengan kita, bisa jadi ada orang benci dengan kita, ada orang iri dengan kita, yang mana dia menggunakan cara-cara yang kasar dalam arti tidak langsung ya berani berlawanan dengan kita, tapi melalui pintu belakang. Ya, mungkin dengan minta bantuan para dukun, ya para tukang sihir, sehingga kita tidak sadar bahwa ada serangan datang, ada musuh datang. Makanya
kita dalam hal ini tidak mengingkari ketika ada orang tiba-tiba ya dia itu lumpuh, tiba-tiba dia sakit mendadak, tiba-tiba dia muntah, muntah darah dan seterusnya, yang mana bisa karena sebab ya perilaku jin yang disuruh oleh ya para dukun, ya oleh para dukun. Bagaimana untuk melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari serangan mereka, dari gangguan mereka? Salah satunya adalah ini, zikir pagi dan petang. Bahkan di musim pandemi seperti sekarang, sebagian ulama yang mengatakan zikir pagi dan petang ini sebagai salah satu ya sarana yang paling preventif bagi kita untuk terhindar dari virus, ya dari virus. Karena di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam zikir pagi dan petang, insyaallah nanti kita akan baca satu demi satu. Ada sebuah zikir yang redaksinya berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, hamba berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Virus yang ada itu termasuk bagian daripada makhluknya Allah. Ya. Maka kalau kita ingin terhindar dari virus, ya terhindar dari penyakit, salah satu caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan virus tersebut. Ya. Ini muqaddimah yang ingin kami sampaikan, betapa perlu dan betapa pentingnya kita itu untuk merutinkan diri membaca zikir pagi dan petang, untuk membentengi diri kita, melindungi diri kita dari segala keburukan yang ada, Taib. Kita akan baca satu demi satu seperti biasa, ya, karena zikir pagi dan petang ya perlu kita sampaikan pula di muqaddimah ini adalah rangkaian dari hadis-hadis Nabi SAW, yang mana terkadang beliau mengajarkan kepada para sahabat satu dengan yang lainnya dalam momen yang berbeda untuk membaca zikir tersebut. Atau ada kalanya sahabat mendengar kalau Nabi SAW membaca zikir tersebut, yang kemudian oleh para ulama dengan inisiatif yang mereka lakukan menyusun zikir-zikir tersebut yang kemudian terangkai dalam istilah zikir pagi dan juga petang. Di mana perlu kami sampaikan, kalau seandainya kita mengamalkan salah satu dari zikir ini, itu sudah dikategorikan kita membaca zikir pagi dan petang. Kalau ingin sempurna, maka bisa kita baca semuanya. Ya, jadi nanti ada zikir yang pertama, zikir yang kedua, ketiga, keempat. Sekali lagi, susunan ini bukan susunan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alias ini bukan susunan yang baku dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini adalah susunan yang diberikan oleh para ulama. Oleh karena itu, kalau kita membaca buku zikir pagi dan petang, antara satu buku dengan buku yang lain, terkadang redaksinya atau susunannya itu beda-beda. Ada kalanya ditaruh di depan, ada kalanya ditaruh di belakang. Ini bukti ya kalau susunan zikir pagi dan petang itu bukan sesuatu yang baku datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh saja umumnya kalau kita di saat-saat tertentu, mungkin karena sibuk atau mungkin lupa, kita membaca satu dua dari zikir tersebut, itu sudah mencukupi dan masuk dalam kategori membaca zikir pagi dan petang. Kalau ingin sempurna, jelas. Karena ada sebagian orang yang merasa kayaknya kurang afdol kalau tidak membaca semuanya. Bahkan ada pernah ya jamaah itu bertanya, Ustaz, saya kalau membaca zikir pagi dan petang itu biasanya kalau sore hari saya habis sholat asar. Ya terkadang ya ada tamu, kadang ada tetangga main ke rumah, sedangkan saat itu saya sedang membaca zikir petang, ya saya merasa terganggu. Saya merasa terganggu dengan kedatangan tamu tersebut, dengan kedatangan tetangga tersebut. Ya sebetulnya simple. Membaca zikir pagi, membaca zikir petang itu bukan sesuatu yang beban,
ya nggak perlu harus duduk seperti itu, bisa sembari umpamanya kita di atas kendaraan seperti yang sering kami sampaikan ya, karena zikir ini sekali lagi adalah zikir yang dibaca di waktu pagi dan zikir dibaca di waktu petang atau sore hari ya, waktunya ya luas, termasuk diantara zikir yang waktunya lapang ya, maka bisa kita baca saat kita sedang duduk atau pada saat kita pulang dari kantor kerja, atau mungkin kita lagi kemana gitu, bisa sambil membaca zikir pagi atau petang. Itu sedikit yang ingin kami sampaikan di mukaddimah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kata penulis hafizallahu taala, azkarus sabahi wal masa, ya zikir-zikir pagi dan juga petang. Jadi di sini akan dibahas tentang zikir di saat kita berada di pagi hari dan zikir pada saat kita berada di sore hari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbihu 3 marratin takfika min kulli syai'in. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah qul huwallahu ahad dan juga ya al-mu'awwidhatain, ya 2 surat al-mu'awwidhat, tatkala di pagi hari dan juga tatkala di sore hari tumsi, dan tatkala di pagi hari sebanyak tiga kali. Apa di antara keutamaannya pada saat kita membaca 3 surat ini di pagi hari dan 3 surat ini di sore hari sebanyak 3 kali? Takfika min kulli syai'an, maka itu mencukupi dari segala sesuatu. Ya, ini mencukupi dari segala sesuatu. Insyaallah ini keutamaan pada saat kita di pagi hari membaca 3 surat ini dan di sore hari membaca surat ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini 3 surat yang sering diistilahkan dengan al-mu'awwidhat, ya ayat atau surat-surat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ya bisa kita jadikan sebagai zikir pagi dan petang, ya maka sebagaimana yang kita pelajari pada saat zikir setelah sholat, ya 3 surat ini juga dianjurkan untuk dibaca. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan kalau kita sholat subuh, kemudian sehabis sholat subuh kita duduk berzikir setelah sholat, lalu di akhir zikir setelah sholat subuh kita akhiri dengan membaca 3 qul ini, sebetulnya itu sudah masuk dalam kategori apa? Membaca zikir pagi, ya membaca zikir pagi. Sebagaimana nanti pada saat kita sholat maghrib, ya bagaimana ketika kita sholat maghrib kita dianjurkan untuk membaca 3 surat ini ya setelah sholat maghrib, ya sebanyak 3 kali. Itu sudah dikategorikan mencukupi. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada pula yang mengatakan bisa dibaca ya 2 kali, ya sehabis sholat subuh ya untuk yang pagi, kemudian sehabis sholat maghrib untuk yang petang. Berarti nanti bisa setelah sholat subuh kayak seperti di pagi hari ini, ya kita membaca lagi. Maka ini jauh lebih sempurna, ya jauh lebih sempurna. Sebagaimana ya untuk petang bisa nanti sehabis sholat asar ya sampai maghrib, ya bacaan zikir bagi petang itu
ya bisa sehabis sholat asar waktunya ya sampai maghrib ya, karena itu yang dikategorikan sebagai waktu petang. Untuk terjemahannya sudah kita baca pada saat pembahasan zikir sebelum tidur ya, karena Masya Allah ini tiga surat ini banyak kita jumpai di zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping zikir setelah sholat, ada zikir kemarin yang kita belajar, ada zikir sebelum tidur ya, zikir sebelum tidur. Sebagaimana 3 surat ini juga bisa kita gunakan untuk pengobatan dalam ruqyah syar'iyah. Jadi kalau umpamanya kita sakit ya, atau umpamanya ada anak kita yang sakit, atau istri kita yang sakit, atau siapa yang sakit, bisa kita bacakan 3 surat ini. Kemudian kita tiupkan ya kepada daerah yang dirasa sakit. Ya, dengan izin Allah SWT Allah akan menyembuhkan ya. Sehingga kalau kita gunakan pemahaman ini, yang namanya ruqyah syariah itu mudah. Jadi nggak perlu kita itu pusing-pusing harus menghubungi praktisi ruqyah. Ya, hubungin ini, ada nggak ustadz yang bisa ngeruqyah? Ya, ada nggak orang yang bisa ngeruqyah? Kenapa? Karena ya saudara saya sakit, saudara saya kesurupan. Dan perlu kita pahamkan pula bahwa yang namanya ruqyah syariah itu tidak identik dengan yang namanya kesurupan, gangguan jin dan seterusnya, tidak. Ruqyah ini adalah bentuk pengobatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran adalah syifa. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Al-Quran adalah syifa, yaitu sebagai obat bagi penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Jadi bisa, umpamanya kita sakit pegel ya, kemudian kita bacakan umpamanya surat Al-Fatihah atau umpamanya 3 qul ini. Ini dengan izin Allah SWT ya, sakit yang kita sedang rasa bisa segera sembuh. Taib, ini untuk 3 qul. Kemudian di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ya kapan kita membacanya. Hina tumsi, yaitu ketika di waktu petang. Ya, di waktu petang. Ya, kapan dikategorikan waktu petang? Para ulama menjelaskan yaitu sehabis salat asar. Ya, sehabis waktu atau sehabis salat asar. Oleh karena itu ya, zikir pagi dan petang, untuk zikir petang ya dikaitkan dengan pengerjaan salat asar. Kalau seandainya kita mengerjakan salat asar tepat waktu, berarti sehabis salat asar bisa kita membaca zikir petang. Bagaimana kalau seandainya salat asar dijamak dengan salat zuhur? Maunya kita dalam perjalanan ya, kita menjamak salat asar dengan salat zuhur di awal, jamak takdim. Ya, kapan kita membaca zikir petang? Maka jawabannya adalah bisa kita awalkan di saat itu, karena zikir petang itu dikaitkan dengan pengerjaan sholat asar. Wallahu a'lam bishawab ya. Sebagaimana di dalam hadis ini menjelaskan anjuran untuk membaca 3 surat ini di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Waktu pagi berarti dikaitkan sehabis sholat subuh. Kalau zikir petang dikaitkan dengan sholat asar, kemudian untuk zikir pagi dikaitkan dengan waktu subuh. Cuma ada khilaf, ada perbedaan kalangan para ulama berakhirnya sampai kapan. Ya, ada yang mengatakan di waktu terbit matahari, ada yang mengatakan sampai waktu duha, ada yang mengatakan sampai sebelum menjelang sholat duhur. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, walalam ya, kalau dikatakan pagi ya urfnya kita pagi itu ya pagi hari. Ya, sekali lagi ya ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan batasan maksimal kita membaca zikir pagi. Ya, ada yang mengatakan terbit matahari sudah berakhir waktunya, ada yang mengatakan waktu duha sudah berakhir waktunya, ada yang mengatakan sampai menjelang zuhur. Taib. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan thalatha marrat. Berarti 3 surat ini kita baca sebanyak 3 kali. Nah, di sini tidak disebutkan ya apakah cara membacanya adalah surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali, surat Al-Falaq dibaca 3 kali, surat An-Nas dibaca 3 kali, atau
dengan cara digabung surat Al-Ikhlas 1, kemudian surat Al-Falaq 1, kemudian surat An-Nas 1, kemudian diulang sebanyak 3 kali. Di sini tidak disebutkan. Oleh karena itu, cara untuk membacanya fleksibel. Ya, bisa dengan cara yang pertama tadi, artinya 3 kul dibaca sebanyak 3 kul huwallahu ahad dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian nanti kul a'udzu birabbil falaq dibaca 3 kali. Kemudian kul a'udzu birabbin nas dibaca 3 kali. Atau cara yang kedua, ya dengan membaca surat Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, kemudian An-Nas sekali, kemudian diulang sebanyak 3 kali. Intinya thalatha marrat. Ya, Nabi SAW menjelaskan sebanyak 3 kali. Dan keutamanya luar biasa. Ya, keutamanya luar biasa. Takfika min kulli syai'in. Maka ini mencukupi dari segala sesuatu. Nah, inilah bentuk perlindungan yang mana Allah SWT menjadikan perlindungan ini perlindungan yang paling kokoh tentunya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa sehebat apapun musuh yang ada dalam bayangan kita, yang biasanya kita membayangkan kalau setan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ini tidak ada apa-apanya kalau sudah berhadapan dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan untuk menghadapi musuh yang satu ini, yang kita tidak bisa melihatnya, tapi tiba-tiba datang serangannya dalam bentuk godaan, dalam bentuk bisikan, bahkan dalam bentuk menyakiti, ya, dalam bentuk menyakiti sebagian orang. Ya, ini mampu, ya, mereka mampu melakukan. Itu semuanya akan bisa kita tahan, bisa kita cegah, ya, bisa kita hindari pada saat kita membaca zikir ini. Ya, pada saat kita membaca zikir ini. Maka mari, ya, sekali lagi lindungi diri kita, lindungi anak dan juga keluarga kita dari gangguan mereka dengan membaca 3 surat ini. Insya Allah di antara kita semuanya rata-rata dan mayoritasnya sudah menghafalnya. Kayaknya tidak ada, ya, seorang muslim, kalau betul-betul ya seorang muslim kemudian tidak menghafal 3 surat ini. Kayaknya kok agak kebangetan, ya, kalau ada orang nggak menghafal 3 surat ini. Karena di momen-momen apapun kadang sering, umumnya kayak acara yang ada di masyarakat, ya, sekalipun acara ini perlu dikritisi, kayak seperti sehabis kematian, itu rata-rata zikir yang dibaca oleh mereka juga ya 3 kul ini. Sehabis sholat, ya, biasa kalau kita sholat di musola atau masjid yang membiasakan dengan zikir secara bersama-sama dan keras, di situ juga ada 3 surat ini yang dibaca secara keras. Intinya kayaknya tidak ada alasan kalau kita itu tidak menghafalnya, ya. Dan subhanallah, Nabi SAW tidak menyebutkan, ya, ini baru akan melindungi Anda kalau Anda itu rajin sholat, umpamanya kalau Anda itu orang yang soleh, orang yang bertakwa. Tidak. Tapi di sini disebutkan secara bahasa umum, silahkan wahai umatku, ya, untuk membaca 3 kul ini di waktu pagi, di waktu petang sebanyak 3 kali, takfika min kulli syai'in. Ini mencukupi dari segala sesuatu. Sekali lagi mari, ya, kita melindungi diri kita dengan mengamalkan, ya, zikir ini, ya. Insyaallah sekali lagi kita sudah mampu dan sudah menghafalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini barangkali yang bisa kami uraikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan untuk zikir yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.